Chapter 761. Yang Chen dan Gong Xunling berangkat bersama, bahkan jika mereka bergegas ke lokasi labu pemberi obat, itu akan memakan waktu beberapa bulan. Keduanya berada di pesawat ulang-alik Yang Chen. Kali ini, Yang Chen tidak berniat mengumumkannya kepada publik, tapi dia sangat rendah hati. Bagaimanapun, Yang Chen dan Gong Xunling bersama, dan keduanya saling mencintai. Sepanjang perjalanan, tidak peduli berapa lama, keduanya bersenang-senang. Belum lagi dua orang yang berlama-lama di sepanjang jalan, dalam beberapa hari terakhir, ada hal lain yang menyebabkan seluruh sekte Dao menjadi gempar. Masalahnya masih di Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, tetapi bukan Yang Chen yang melamar si Sanshan dan Sun Kingsway, tetapi dalam waktu singkat kurang dari 2 bulan, kedua sekte besar tersebut memiliki master baru, Panggung Dacheng dipromosikan. Tidak mengherankan jika master tahap puncak Yuanying telah dipromosikan ke tahap Dacheng di sekte besar. Namun, tidak mudah untuk dipromosikan ke Panggung Dacheng. Di masa lalu, Hua Wanting, penatua Hua, hampir menghabiskan 100 tahun bersaing dengan pohon anggur iblis darah, dan dengan sedikit bantuan dari Yang Chen, dia dipromosikan. Setelah itu, selama hampir 100 tahun, tidak ada master baru di Panggung Dacheng. Setan pohon tua adalah akumulasinya sendiri, dan dia masih ras monster, pembudidaya sekte Dao yang sebenarnya. Setelah 100 tahun, hanya ada satu Wang Yong dari Istana Cunyang. Namun, Wang Yong baru dipromosikan selama beberapa tahun, dan segera ada 2 kultivator tahap puncak Yuanying yang dipromosikan, dan keduanya adalah sekte yang terkait dengan Istana Cunyang, yang mengejutkan. Faktanya, semua orang mengerti bahwa ini jelas merupakan hasil dari pil hati yang mempertanyakan. Hal baik semacam ini yang memungkinkan para master tahap Dacheng mengambil kesempatan untuk menerobos alam, jika digunakan pada master tahap Yuanying, itu juga bisa membuat orang terlahir kembali dalam kondisi pikiran mereka. Promosi Wang Yong terkait dengan pil jantung yang mempertanyakan, dan 2 master dari Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru juga terkait dengan pil jantung yang mempertanyakan. Setelah konfirmasi dari 2 sekte utama, nilai pil hati dalam yang mempertanyakan melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak diketahui berapa banyak master yang terjebak di tahap puncak Yuanying menunggu umur mereka habis, putus asa untuk mendapatkan pil hati batin yang mempertanyakan. Semua orang tahu bahwa resep pil dari pil mempertanyakan hati batin ada di tangan Yang Chen dari Istana Yang Murni. Semua pil hati batin yang bertanya yang muncul sekarang berasal dari tulisan tangan Yang Chen, tidak terkecuali. Semua mata tampak terfokus pada Istana Cunyang. Jika itu terjadi di masa lalu, sekte kecil kelas 2 pasti akan memiliki master yang datang ke pintu dan memaksa Istana Cunyang untuk menyerahkan resep pil dari pil jantung batin yang mempertanyakan atau memaksa Yang Chen untuk membantu menyempurnakan pil jantung batin yang mempertanyakan. Namun, hari ini berbeda dengan masa lalu. Istana Cunyang saat ini tidak sama dengan masa lalu. Itu telah membentuk aliansi kerjasama dengan Green Jade Immortal Island dan Blue Cloud Sect. Bahkan jika itu adalah orang Taitian, tanpa bukti nyata, mereka tidak akan berani berurusan dengan Istana Cunyang dengan mudah. Selain itu, beberapa sekte besar tahu bahwa meskipun Pulau Abadi Giok Hijau dan Istana Cunyang ingin menyempurnakan pil hati dalam yang mempertanyakan, mereka harus membayar imbalan yang cukup kepada Istana Cunyang dan Yang Chen, dan mereka juga harus menyiapkan bahan obat mereka sendiri. Dari sudut pandang ini, apakah itu sekte 5 elemen atau sekte Qiankun, mereka semua ingin memiliki sedikit hubungan dengan Istana Cunyang. Jika tidak, mereka tidak akan menerima kompensasi pesawat rahasia dari Green Jade Immortal Island dan Blue Cloud Sect, dan mereka tidak akan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan 2 sekte utama tersebut. Jelas bahwa mereka ingin membangun garis dengan Istana Cunyang melalui Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru. Lagi pula, sebelumnya tidak ada persimpangan. Bahkan jika itu adalah sekte 5 elemen dan sekte Qiankun, mereka tidak dapat mengabaikan Istana Cunyang dengan pandangan masa lalu. Jika mereka meminta bantuan, mereka harus memiliki sikap meminta bantuan. Dalam hal ini, Sekte 5 Elemen dan Sekte Qiankun melakukannya dengan cukup baik dan mereka memiliki cukup kesabaran. Kultivasi tidak mengenal waktu. Hanya beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik jelas bukan masalah besar bagi orang-orang dari sekte besar ini. Sekalipun butuh waktu lebih lama, itu pasti sepadan. Belum lagi Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, mereka baru bekerja sama selama beberapa dekade, bukan? Dengan cara yang sama, bukankah orang-orang Taitian ingin mendapatkan pil hati batin yang mempertanyakan? Namun, pengaturan sebelumnya terhadap Yang Chen terhadap Istana Cunyang telah sepenuhnya mendorong Istana Cunyang dan Yang Chen ke sisi yang berlawanan. Bahkan jika orang Taitian ingin membangun hubungan dengan Istana Cunyang, itu tidak mungkin dengan kebencian pada kehidupan Yang Chen sebelumnya. Dalam pertempuran di pesawat rahasia, Taitianmen kehilangan 5 master Panggung Dacheng dan 2 sekte besar masing-masing kehilangan 3 master. Awalnya, ada keseimbangan. Bagaimanapun, fondasi 2 sekte utama tidak sedalam milik Taitianmen, dan jumlah master top seperti itu masih belum mencukupi. Awalnya, masih ada sedikit keuntungan, tapi sekarang, orang-orang Taitian yang menyedihkan hanya bisa menyaksikan 2 sekte besar mengolah 2 master Panggung Dacheng baru dalam waktu kurang dari beberapa tahun. Dan dengan Pulau Abadi Giok Hijau dan pil hati batin dari Sekte Awan Biru di tangan, situasi ini hanya akan semakin sering muncul. Bagi orang Taitian, ini jelas merupakan hal yang fatal. Jika situasi saat ini dibiarkan berkembang, kekuatan tertinggi Taitianmen akan dikalahkan oleh Green Jade Immortal Island dan Blue Cloud Sect. Pada saat ini, pasukan cadangan Taitianmen terkena pukulan keras, dan status pemimpin Sekte Dao Taitianmen sudah dalam bahaya. Semua ini sepertinya ada hubungannya dengan Yang Chen. Orang-orang Taitian tingkat tinggi ingin mematahkan kepala mereka, tetapi mereka tidak tahu mengapa seorang anak di tahap awal Jidan yang berkultivasi di bawah kelopak mata mereka dapat membawa masalah besar bagi mereka.
Dari pil hati dalam yang mempertanyakan, orang-orang Taitian tingkat tinggi juga tampaknya telah berspekulasi tentang penyebab kematian para master panggung Yuanying dan para pembunuh yang tewas dalam mengejar Yang Chen. Dengan kebaikan seperti ini, bukan tidak mungkin meminta satu atau dua master panggung Dacheng untuk melindunginya secara diam-diam. Dengan spekulasi ini, orang-orang Taitian tingkat tinggi tiba-tiba tidak percaya diri untuk membunuh Yang Chen. Pria yang sangat mempesona, jika ada beberapa master panggung Dacheng yang diam-diam melindunginya, barisan seperti apa yang diperlukan untuk membunuh Yang Chen? Masalahnya sekarang untuk pengembangan sekte, Yang Chen harus dibunuh. Jika tidak, begitu Yang Chen semakin menyempurnakan pil mempertanyakan hati batin, ancaman terhadap orang-orang Taitian akan menjadi semakin besar. Sekarang sekte lima elemen dan sekte Qiankun sedikit condong ke sisi istana Chunyang. Setelah 4 sekte besar lainnya mendapatkan pil hati batin yang ditanyakan Yang Chen, tetapi orang-orang Taitian tidak mendapatkannya, itu akan menjadi ancaman mematikan bagi orang-orang Taitian. Bagaimanapun, Yang Chen harus dibunuh. Tidak hanya itu, mereka juga harus merampok atau menghancurkan resep pil yang mungkin tersisa dari Yang Chen. Mereka takut berurusan dengan Yang Chen saja tidak cukup, mereka harus menghitung seluruh istana Chunyang. Tidak ada momen ketika orang-orang Taitian merasa bahwa sekte kecil kelas 2 di istana Chunyang akan begitu mengancam sehingga mereka ingin segera menyingkirkannya. Semua itu hanya karena kemunculan karakter Yang Chen yang mempesona. Jika orang bodoh itu tidak mengusir Yang Chen dari gerbang Taitianmen, betapa bagusnya itu. Chapter 762. Yang Chen dan Gong Xunling berjalan santai seolah sedang jalan-jalan. Mereka perlahan-lahan berenang menuju lokasi labu pemberi obat, terlepas dari langit yang terbalik karena pil jantung batin yang mempertanyakan. Gong Xunling mengeluarkan keahlian terbaiknya, seperti seorang istri, dia dengan hati-hati menyiapkan makanan untuk Yang Chen setiap kali makan sesuai dengan waktunya. Bagaimanapun, energi utama Gong Xunling sekarang adalah melemahkan senjata ajaib sumber kehidupannya dan mengkonsolidasikan basis kultivasinya. Peta geografis sungai pegunungan memiliki efek khusus. Selama dia bepergian ke cukup banyak tempat, dia bisa memperbaikinya. Gong Xunling tidak perlu menghabiskan terlalu banyak energi untuk membenamkan dirinya dalam kultivasi. Dengan cara ini, secara alami menguntungkan Yang Chen. Setiap kali makan, Yang Chen dapat menikmati makanan yang dirancang dan dibuat dengan cermat oleh Gong Xunling untuk Yang Chen. Setiap makan membuat Yang Chen tersenyum dan menginginkan lebih. Setiap saat, Gong Xunling akan berada di sisi Yang Chen, dengan patuh menambahkan makanan dan nasi untuknya, dan kemudian menyaksikan Yang Chen memakan makanan yang dia siapkan dengan gembira, wajahnya penuh dengan senyum puas. Yang Chen tahu bahwa cara terbaik untuk memperlakukan istri tercintanya yang memasak untuknya dengan sepenuh hati adalah dengan melahap makanan yang dibuatnya. Ini adalah rasa hormat terbesar di hatinya. Dan Yang Chen melakukan hal yang sama. Nafsu makan Gong Xunling kecil, dan para kultivator jarang makan makanan fana. Hampir 99% makanan lezat jatuh ke mulut Yang Chen. Selain itu, keduanya berbicara tentang gunung dan sungai, geografi, dan perjalanan. Gong Xunling pada dasarnya masih seorang kultivator arai. Bagi para penggarap susunan, tidak peduli seberapa kuat susunannya, itu tidak lebih dari seluruh dunia. Tidak peduli seberapa kuat tuannya, dia harus bertahan hidup di dunia dan tidak bisa melompat keluar darinya. Alasan mengapa peta geografis sungai pegunungan begitu kuat justru karena hal ini. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Yang Chen dan Gong Xunling tidak lebih dari membuat Gong Xunling memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alam, yang juga sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Tentu saja, tidak peduli berapa banyak Yang Chen katakan, itu tidak sebaik pengalaman Gong Xunling sendiri dan perjalanan keliling dunia. Namun, itu pasti akan menjadi masalah di masa depan. Secara alami, ketika keduanya bersama, tidak ada kekurangan kesadaran spiritual, budidaya ganda. Peningkatan besar dalam kesadaran spiritual Yang Chen memberikan manfaat besar bagi peningkatan Gong Xunling. Faktanya, sebelum kembali ke istana Chunyang, kesadaran spiritual Gong Xunling telah meningkat ke puncak tahap awal Yuanying. Dan setiap kali mereka berkultivasi, kesadaran spiritual keduanya akan semakin kental. Meskipun Yang Chen memiliki metode kultivasi ganda fisik yang lebih kuat dalam pikirannya, Yang Chen tidak berniat untuk berkultivasi ketika semua orang berada di tahap awal Jidan. Belum lagi Yang Chen, Gao Yue dan Gong Xunling semuanya menempa senjata ajaib sumber kehidupan mereka, budidaya ganda yang gegabah akan merusak senjata ajaib sumber kehidupan mereka. Baru saja, budidaya mereka terlalu rendah, dan tidak cukup untuk mengembangkan metode budidaya ganda tersebut. Untuk budidaya ganda di bawah tahap Yuanying, kecuali tidak ada cara lain, Yang Chen tidak akan pernah mempertimbangkannya. Ini tidak hanya untuk Gao Yue dan Gong Xunling, tapi juga untuk Si Sanshan dan Sun Qingsui di masa depan. Yang Chen lebih suka mengolah sutra hati yin yang misteri tertinggi bersama mereka daripada dengan mudah mengolah kekuatan tubuh dan rohnya. Awalnya, kebangkitan master baru tahap Dacheng diperkirakan akan perlahan melemah seiring berjalannya waktu. Namun, ketika seorang master mengunjungi Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, Yang Chen sekali lagi terdorong ke garis depan badai. Orang yang mengunjungi dua sekte utama adalah pendahulu harimau hitam dari Sekte Penjinak Binatang. Faktanya, sebenarnya, yang pertama menerima ras monster bukanlah Istana Chunyang, tetapi Sekte Penjinak Binatang. Namun, metode budidaya Sekte Penjinak Binatang relatif istimewa dan tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari hubungan dengan monster. Setiap hewan peliharaan monster adalah monster-monster, dan hewan peliharaan monster yang kuat adalah monster-monster yang lebih kuat. Intinya, monster-monster ini adalah ras monster, tetapi mereka adalah ras monster yang dikendalikan oleh manusia. Tentu saja, Sekte Dao dapat menerima hal semacam ini, tidak ada keraguan. Identitas pendahulu macan hitam juga merupakan hewan peliharaan monster yang ditinggalkan oleh pendahulunya untuk menjaga sekte.
Master kuat dari Sekte Penjinak Binatang tidak akan pernah hanya memiliki satu hewan peliharaan monster, dan tidak sulit untuk meninggalkan satu pun. Dengan umur ras monster macan hitam, ditambah dengan basis budidaya tahap daceng, tidak peduli sekte mana, dia mampu mendapatkan gelar senior. Terlebih lagi, sekarang Sekte Penjinak Binatang dan Istana Cunyang Sekte Awan Biru Pulau Abadi Giok Hijau telah bekerja sama untuk mengelola 100.000 gunung. Tentu saja, dua sekte besar menerimanya dengan hormat dari seorang senior. Tahun ini adalah waktu pendahulu macan hitam meninggalkan 100.000 gunung. Karena hanya ada sedikit master tahap daceng di Sekte Penjinak Binatang dan Istana Cunyang, kedua sekte secara bergiliran mengirimkan master. Ketika pendahulu macan hitam kembali, giliran dia mengunjungi Istana Cunyang. Tentu saja, itu adalah tiruan dari iblis pohon tua Gui Sanyu yang pergi ke Istana Cunyang. Pendahulu macan hitam mengunjungi dua sekte besar semata-mata karena sopan santun. Sekte Penjinak Binatang juga telah menerima banyak sumber daya dan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan jelas memiliki hubungan paling langsung dengan keempat sekte. Sebagai sekte kecil, Sekte Penjinak Binatang pasti mengetahui dari mana manfaat tersebut berasal, sehingga wajar jika pendahulu macan hitam mengunjungi dua sekte besar tersebut sebagai eksistensi yang paling dihormati dari Sekte Penjinak Binatang. Jangan melihat pendahulu macan hitam yang duduk di 100.000 gunung, tapi apa yang terjadi dalam 10 tahun terakhir tidak bisa disembunyikan dari mata dan telinganya. Ada juga beberapa orang yang berpengetahuan luas di 100.000 gunung, terutama setelah 4 sekte utama menguasai 100.000 gunung, banyak orang di sekte Dao pergi ke 100.000 gunung untuk mencoba peruntungan, dan pendahulu macan hitam juga mengetahuinya, daripada siapapun. Awalnya hanya kunjungan kehormatan, tetapi ketika dia berada di Sekte Awan Biru, dia masih membicarakan pertempuran pesawat rahasia ini secara tidak sengaja. Untuk pesawat rahasia tingkat ini, pendahulu macan hitam tidak pernah memiliki harapan yang berlebihan, tetapi ketika dia mendengar bahwa Sekte Awan Biru memiliki dua master tahap daceng yang terluka parah, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat pulih untuk itu, ratusan tahun atau bahkan lebih lama, dia masih menunjukkan sedikit keterkejutan, dan di saat yang sama, ada juga sedikit keraguan. Master Sekte Lu menyadari hal ini untuk saat ini, dan dia mempertimbangkannya sedikit di dalam hatinya, dan dengan tulus meminta nasihat pendahulu macan hitam itu. Bagaimanapun, Master Sekte Lu juga seorang junior di hadapan pendahulu macan hitam. Wajar jika generasi muda meminta nasihat dari senior. Ketika lelaki tua itu melewati kesengsaraan api yin, dia terluka parah. Meskipun dia cukup beruntung untuk dipromosikan ke tahap daceng, luka yang tersembunyi ada di tubuhnya. Pendahulu macan hitam ragu-ragu sejenak, namun tetap mengatakannya, saya telah menekan luka tersembunyi selama ratusan tahun, dan beberapa dekade yang lalu, saya akhirnya tidak mampu menekannya. Ini adalah rahasia dari Sekte Penjinak Binatang, yang terkait dengan kehidupan dan kematian Sekte Penjinak Binatang. Sekte Penjinak Binatang tidak pernah mengumumkannya ke publik. Sekarang pendahulu macan hitam telah pulih, bukan masalah besar untuk mengatakannya kepada Master Sekte Lu. Ini juga pertama kalinya Master Sekte Lu mendengar rahasia Sekte Penjinak Binatang, dan dia sangat fokus. Ketika luka tersembunyi akan segera muncul dengan kekuatan penuh, lelaki tua ini bertemu Yang Chen. Pendahulu macan hitam akhirnya mengatakan bagian terpenting, setelah dia melihat luka lelaki tua ini, dia memurnikan 2 pil obat untuk lelaki tua ini. Yang satu disebut pil penenang harimau hitam, yang lain disebut pil pengisian ulang yuan harimau hitam. Setelah meminum 2 pil obat, luka tersembunyi yang dialami lelaki tua itu selama ratusan tahun disembuhkan. Petik 2. Chapter 763. Pada titik ini, sudah jelas bahwa semuanya tidak bisa lebih jelas lagi. Sebelumnya semua orang masih membicarakan berhasil atau tidaknya pesawat rahasia itu. Sekte Awan Biru mengirimkan 6 master tahap daceng, 1 meninggal dan 2 lainnya luka parah. Belum lagi yang mati, tapi 2 yang terluka parah, situasinya mirip dengan pendahulu macan hitam. Terlebih lagi, luka pendahulu macan hitam adalah luka tersembunyi yang ditinggalkan oleh kesengsaraan api yin. Sebenarnya, itu masih lebih serius daripada cedera pada formasi mereka. Bahkan luka pendahulu macan hitam pun bisa disembuhkan, bukankah itu berarti kedua master panggung daceng yang terluka parah ini juga bisa melakukan hal yang sama? 3 master pertama dari tahap daceng yang dikirim adalah 3 orang di Sekte Awan Biru yang tidak mendengarkan Master Sekte Lu. Namun, setelah pelajaran pesawat rahasia ini, ditambah dengan pil jantung yang mempertanyakan yang menciptakan master baru tahap daceng, 2 orang yang terluka parah pasti telah memahami tren umum. Dalam hal ini, jika 2 master tahap daceng yang terluka parah dapat disembuhkan, bukankah itu berarti kekuatan Sekte Awan Biru akan segera kembali ke sebelum kompetisi pesawat rahasia, dan mereka akan lebih bersatu, dan di sana akan lebih banyak sumber daya di pesawat rahasia. Master Sekte Lu telah memimpin Sekte Awan Biru selama bertahun-tahun, dan tentu saja, kunci dari hal ini dapat dipahami. Setelah mendengarkan penjelasan pendahulu macan hitam, dia sangat gembira. Jika Yang Chen dapat menyembuhkan luka pendahulu macan hitam, kemungkinan besar dia juga dapat menyembuhkan luka dari 2 master tahap daceng di sekte. Ketika mereka sembuh dari luka-lukanya dan patuh, manfaatnya terbukti dengan sendirinya. Karena masalah ini telah dikatakan di Sekte Awan Biru, pendahulu harimau hitam di Pulau Abadi Giok Hijau juga tidak memihak satu sama lain, dan mengatakan hal yang sama. Ide penguasa Tantai dan Master Sekte Lu hampir sama, jika tidak, mereka tidak akan memiliki pemahaman diam-diam dalam kompetisi pesawat rahasia sebelumnya, masing-masing mengirimkan beberapa orang yang tidak patuh. Meskipun Pulau Abadi Giok Hijau memiliki 2 master panggung daceng yang tewas dan hanya 1 yang terluka parah, dia juga merupakan master panggung daceng. Jika dia bisa disembuhkan, bahkan jika dia tidak mendengarkan, itu juga merupakan kekuatan sekte. Segalanya sepertinya telah kembali ke Yang Chen. Yang Chen, yang berencana mengumpulkan obat labu bergizi di luar, tidak tahu bahwa dia secara tidak sadar telah menjadi fokus perhatian semua orang.
Rahasia-rahasia ini, tentu saja, terbatas pada eselon atas dari dua sekte besar. Senior Macan Hitam tidak akan bertemu sembarang orang dan mengatakan bahwa luka seriusnya telah disembuhkan oleh Yang Chen. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Namun, ada hal lain tentang Yang Chen yang diketahui semua orang, dan itu dengan cepat menimbulkan sensasi. Pemimpin istana-istana Cunyang secara pribadi pergi ke Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru untuk melamar peri plum dingin dan peri salju menari untuk murid sekte mereka, Yang Chen. Masalah ini tidak banyak disembunyikan dan dengan cepat menyebar ke seluruh sekte Dao. Peri plum dingin dan peri salju menari, selama seseorang adalah seorang kultivator, seseorang akan mengetahui nama keduanya. Dia berasal dari klan bergengsi, memiliki bakat luar biasa, dan juga cantik tiada taraf. Salah satu dari mereka akan menjadi pendamping Dao bagi para kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Tidak diketahui berapa banyak orang yang mempunyai gagasan tentang kedua peri tersebut. Namun kini, seorang murid istana Cunyang berani mengambil risiko kecaman dunia dan mencoba menikahi kedua peri tersebut sebagai sahabat Dao. Bagaimana mungkin hal itu tidak membuat banyak orang yang memiliki gagasan tentang kedua wanita itu marah? Meskipun si Sanshan sudah mengatakan bahwa dia adalah orangnya Yang Chen, bukankah ini tidak pernah menjadi fakta? Banyak orang menantikan kematian mendadak Yang Chen, dan mereka dapat mengambil kesempatan untuk masuk. Meskipun peri salju menari tidak mengatakannya dengan jelas, banyak orang di Sekte Awan Biru juga mengetahui bahwa hubungan antara Sun Kingsue dan Yang Chen tampaknya telah mencapai titik menjadi seorang raja. Orang-orang yang mengetahui hal semacam ini memahaminya, tetapi mereka juga mengetahui satu hal, yaitu tidak sulit bagi Yang Chen untuk menjadi pendamping Dao dengan salah satu dari mereka. Namun, jika dia serakah dan ingin menikahi dua wanita cantik, meniru Huang dan Nuying, itu tidak mungkin. Belum lagi kedua wanita itu tidak akan menyetujui hal semacam ini, tetapi dua sekte utama Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru tidak bisa lewat. Tak perlu dikatakan bahwa kepala istana Cunyang secara pribadi maju ke depan, bahkan jika kepala sekte Tai Tianmen maju, dua sekte utama mungkin tidak akan memperlihatkan kepala sekte Tai Tianmen. Terlebih lagi, ini bukanlah yang paling ekstrim. Hal yang paling menyedihkan adalah Yang Chen, anak ini, sebenarnya ingin menikahi tuan dan kakak perempuannya pada saat yang bersamaan. Saat ini, istana Cunyang tidak menyembunyikannya sama sekali. Menurut ini, peri plum dingin dan peri salju menari belum tentu merupakan istri Yang Chen. Setelah mendengar berita ini, reaksi pertama yang ada di benak setiap orang adalah menamparkan wajah mereka. Ini pasti istana Cunyang yang menamparkan wajah dua sekte besar, tidak ada penjelasan lain. Apakah ada yang lebih konyol daripada mendengar ini? Dibandingkan dengan kejutan semacam ini, Yang Chen ingin menikahi tuannya, yang hampir hanya berupa biji wijen kecil. Di antara para kultivator, ada banyak master dan magang yang berkultivasi ganda, jadi tidak ada gunanya membuat keributan. Yang benar-benar mengejutkan semua orang adalah bahwa tindakan istana Cunyang jelas memperlakukan Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru sebagai sasaran empuk untuk ditindas, kesemek lembut yang bisa diambil. Kalau ini bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa ditoleransi? Tidak ada sikap formal di pihak dua sekte besar, namun para penggarap di dunia sudah gempar. Apa yang istana Cunyang ingin lakukan? Bahkan jika mereka ingin mati, tidak seperti ini. Apakah mereka benar-benar mengira Yang Chen, seorang ahli alkimia kecil, bisa begitu sombong? Ya, di dunia kultivator, ahli alkimia memang menonjol, dan orang biasa tidak mau memprovokasi mereka dengan mudah. Namun, ini tidak termasuk sekte besar seperti Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru. Sekte besar mana yang tidak memiliki beberapa master alkimia senior? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa tanpa Yang Chen kecil, tidak ada yang bisa memurnikan pil obat? Di antara mereka, yang paling bahagia adalah orang Taitian. Perpindahan istana Cunyang benar-benar merusak diri sendiri. Aliansi yang dibangun dengan Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru hancur karena tindakan bodoh istana Cunyang. Selama tidak ada aliansi dengan dua sekte besar, jika Tai Tianmen ingin menghancurkan istana Cunyang, itu hanya masalah menit saja. Semua orang menunggu jawaban dari Green Jade Immortal Island dan Blue Cloud Sect. Semua orang menunggu untuk melihat lelucon istana Cunyang dan Yang Chen. Orang-orang sombong yang tak terhitung jumlahnya bahkan berpikir tentang bagaimana mereka bisa mendapatkan manfaat terbesar dari istana Cunyang setelah istana Cunyang ditinggalkan oleh dua sekte besar. Jika mereka dapat mengambil resep pil dari pil mempertanyakan hati batin, itu berarti masa depan yang paling cerah. Yang Chen, yang berada di tengah badai, tidak sadar bahwa dia diperhatikan sama sekali. Dia bepergian bersama Gong Sunling di sepanjang jalan, perlahan-lahan mendekati lokasi labu pemberi obat. Masih ada 10 hari perjalanan ke depan, dan itulah tujuannya. Pada saat itu, obat labu bergizi yang diimpikan Yang Chen ada di saku Yang Chen. Chapter 764. Tujuan Yang Chen berada di pegunungan dekat barat. Meskipun ini masih merupakan wilayah Sekte Dao, karena pembuluh darah spiritual di sini relatif jarang, hanya sedikit kultivator yang datang ke sini kecuali beberapa kultivator nakal dan rekan-rekan sesekali. Namun sedikit orang yang datang bukan berarti tidak ada yang datang. Setidaknya Yang Chen dan Gong Sunling sekarang telah bertemu beberapa orang, dan tampaknya mereka sangat kasar kepada Yang Chen dan Gong Sunling. Rekan Daois, ini adalah tempat di mana master pengasingan keluarga berlatih, silakan pergi. 4 penguasa alam puncak Jidan berdiri berjajar dan menghalangi jalan Yang Chen dan Gong Sunling. Keempatnya memandang Yang Chen dan Gong Sunling, dan mata mereka tidak bagus. Mendekati tujuan, Yang Chen dan Gong Sunling melepaskan satel dan berganti terbang dengan pedang, namun kecepatannya masih belum cepat, hanya untuk mencari tempat yang paling akurat. Tanpa diduga, sebelum mereka mencapai lokasi yang dikatakan oleh dewa, mereka tiba-tiba dihentikan oleh 4 orang. Pengasingan, Yang Chen dan Gong Sunling sama-sama tercengang. Ada kekurangan pembuluh darah spiritual di sini.
Bahkan jika itu adalah kultivasi harian, kekuatan spiritualnya tidak cukup, kecuali sejumlah besar batu roh digunakan untuk melengkapinya. Terlalu berlebihan untuk menggambarkannya sebagai tempat burung tidak bertelur. Sebenarnya ada orang yang mengasingkan diri di sini. Untungnya, ini bukanlah tujuan Yang Chen. Jika orang lain ingin mengasingkan diri, Yang Chen tidak bisa mengendalikan mereka. Mendengarkan kata-kata keempat orang itu, Yang Chen berkata dengan acuh tak acuh, jika itu masalahnya, mari kita mengambil jalan memutar. Ketika Yang Chen berbicara, Gong Xunling berdiri diam di belakang Yang Chen dan tidak berbicara. Sejak Yang Chen maju, dia hanya perlu menunggu Yang Chen menghadapinya, dan dia tidak perlu khawatir tentang hal lain. Sikap seperti ini benar-benar kacau. Dikatakan bahwa keempat orang itu tidak punya alasan untuk mempersulit Yang Chen dan Gong Xunling. Namun, segala sesuatunya tidak dapat diprediksi. Saat Yang Chen dan Gong Xunling hendak pergi ke arah lain, pemimpin berempat tiba-tiba bergegas ke depan mereka dan menghalangi jalan mereka. Tuanku sedang mengasingkan diri di sini, dan segala sesuatu dalam radius 500 km adalah area terlarang. Rekan-rekan Daois, silakan kembali ke tempat asal Anda, agar tidak merusak persahabatan kita. Master Ranah Jidan yang muncul di depan Yang Chen dan Gong Xunling memiliki wajah yang dingin. Sambil menghalangi jalan, dia mengancam dengan dingin. Dalam radius 1000 mil, tujuan Yang Chen disertakan. Yang Chen melihat ke arah itu dan tidak bisa menahan nafas. Dia tidak memiliki niat untuk bertarung dengan mereka, tapi akan selalu ada orang yang berinisiatif untuk mendatanginya. Dia tidak dapat menahannya. Saya tidak tahu berapa lama Anda akan mengasingkan diri. Saya akan kembali ketika waktunya tepat. Sebelum bergerak, Yang Chen masih menurunkan pendiriannya dan mencoba menyelesaikannya dengan cara lain. Dia di sini untuk mengambil sesuatu, bukan untuk bertarung sampai mati dengan orang lain. Secara umum, Yang Chen masih merupakan orang yang mudah diajak bicara. Selama itu bukan sesuatu yang terlalu berlebihan, Yang Chen tidak akan melanjutkannya. Sama seperti ketika Guang Ning dari Bright Moon Palace ingin merebut Brilliant Rai Sword milik Yang Chen tidak marah pada awalnya, dan bahkan berjanji untuk memberinya Flying Sword yang lebih baik. Jika bukan karena tekanan Guang Ning, Yang Chen tidak akan membunuhnya. Bagi Yang Chen, kultivasi bukanlah tentang membunuh. Jika dia benar-benar ingin membunuh, jumlah makhluk abadi yang dibunuh Yang Chen akan lebih banyak daripada jumlah makhluk abadi yang pernah didengar semua orang di dunia ini. Pada level Yang Chen, dia tidak tertarik berdebat dengan sekelompok anak di dunia fana. Jika itu adalah beberapa dewa emas Zenith Heaven, mungkin Yang Chen masih memiliki beberapa pemikiran. Semakin tinggi seseorang berdiri, mereka akan terlihat semakin rendah hati. Yang Chen sepertinya berada dalam kondisi seperti itu sekarang. Tentu saja, ini juga terkait dengan ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Mendengar perkataan Yang Chen, pihak lain jelas tidak menyangka Yang Chen akan menjawab seperti ini. Bahkan jika itu adalah orang yang tidak masuk akal, ketika bertemu dengan tanggapan Yang Chen, sepertinya tidak ada alasan baginya untuk marah. Kamu bilang jangan masuk, baiklah. Aku tidak akan masuk, aku akan mengambil jalan memutar. Kamu bilang jangan ambil jalan memutar, aku akan kembali dengan cara yang sama, oke, tapi aku akan bertanya kapan aku bisa lewat. Karena ini hanya retret, dan ini bukan pekerjaan jangka panjang di sini, pasti ada batasan waktunya, bukan? Seseorang tidak akan memukul orang yang tersenyum. Orang mana yang bisa berkultivasi hingga puncak alam inti emas adalah orang bodoh yang akan menimbulkan masalah di mana-mana. Ini, sang patriark tidak mengatakannya, tapi, pihak lain jelas tertegun sejenak, lalu menjawab. Setelah menjawab, ia seolah merasa belum bisa memberikan jawaban pasti. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berkata, setelah 1000 tahun. 1000 tahun, Yang Chen langsung mengerutkan kening. Dengan kecepatan kultivasi Yang Chen dan para wanita saat ini, 1000 tahun sudah cukup bagi mereka untuk naik. Apa gunanya mengambil sesuatu? Nak, kalau kamu mau pergi, pergi saja, jangan bicara omong kosong. Jawaban pria di seberangnya jelas tidak memuaskan yang lain, dan tiba-tiba sebuah suara di sebelahnya menyela, jika kamu tidak ingin pergi, aku tidak keberatan menahanmu di sini selamanya. Sepertinya tidak buruk menerima pria kecil sebagai budak. Suara lain terdengar lebih garang, selain itu, gadis kecil ini tampaknya memiliki bakat yang baik. Jika dia ditawarkan kepada tuannya sebagai tungku, kita juga akan mendapat hadiah yang besar. Dengan satu kalimat, wajah Yang Chen tiba-tiba menjadi dingin. Yang Chen tidak keberatan orang lain menggunakan sikap tadi untuk membiarkannya pergi, tetapi kata-katanya melibatkan Gong Xunling, itu masalah lain. Saya tidak begitu mengerti apa yang dia katakan. Tolong jelaskan sedikit kepada saya. Wajah Yang Chen berubah dengan cepat, dan dia segera memulihkan ketenangannya, dan bertanya kepada orang yang berdiri di depannya dengan suara yang dalam. Orang di seberangnya memelototi orang terakhir yang baru saja berbicara kasar, dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi orang itu sudah langsung membuka mulutnya dan berkata, kamu tidak mengerti. Wanita di belakangmu, tuanku menginginkannya. Jika Anda menawarkannya dengan kedua tangan, kami dapat membiarkan Anda menjadi budak kami dan mengampuni hidup Anda. Petik 2. Apakah berbicara dengan baik akan membunuhmu? Yang Chen menghela nafas, mundur 2 langkah, menoleh dan berkata kepada Gong Xunling di sebelahnya, Linger, mereka menginginkanmu, lalu bermainlah dengan mereka. Gong Xunling mengangguk dalam diam, maju 2 langkah, dan menggantikan posisi Yang Chen. Yang Chen membiarkan Gong Xunling berdiri, tentu saja, agar dia mendapatkan pengalaman. Meskipun kultivasi bukan untuk membunuh orang, pengalaman bertempur sangatlah penting. Dan 4 orang di puncak alam inti emas di depannya tampaknya tepat untuk berlatih Gong Xunling. Meskipun Gong Xunling sekarang baru berada di tahap awal alam inti emas, dalam hal bakat kultivasi, Gong Xunling tidak lebih buruk dari Si Sanshan dan Sun Qingsui. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak memiliki sumber daya yang dimiliki kedua peri di sekte mereka, dan kedua, itu adalah arah budidaya yang salah.
Namun dalam kehidupan ini, semuanya sangat berbeda. Dengan dukungan dan bimbingan kuat dari Yang Chen, Gong Xunling telah memulai jalan yang benar-benar berbeda. Seni rahasia sejati Wutu, ditambah sutra hati Taixuan Yin Yang, telah meningkatkan efektivitas tempur Gong Xunling hingga dia bisa bertarung dengan puncak alam inti emas. Chapter 765. Sua, bayangan pedang yang kuat menyapu di depan 4 orang, yang secara langsung mengejutkan keempat orang tersebut. Mereka tanpa sadar melompat mundur jauh dan masing-masing mengeluarkan senjata ajaib. Bayangan pedang Gong Xunling hanya menyapu ruang, dan tidak terus menyerang. Sebaliknya, di mata 4 orang yang marah dan tertegun, dia mengeluarkan meja dan kursi dari tas Qian Kun dan meletakkannya di samping Yang Chen. Setelah Yang Chen duduk, dia mengeluarkan beberapa piring makanan rebus dari tas Qian Kun, dan semua jenis peralatan makan tersedia. Setelah melakukan semua ini, Gong Xunling melangkah maju dan menghadapi 4 penguasa alam puncak Jidan, dan cahaya menyilaukan keluar dari matanya. Apa ini tadi? Keempat empu yang kaget dengan tindakan Gong Xunling akhirnya mengerti apa yang dilakukan Gong Xunling. Dia sebenarnya sedang menyiapkan makanan untuk anak laki-laki dari alam Jidan awal ketika pertempuran akan dimulai, sehingga dia bisa menyaksikan pertempuran mereka sambil makan hidangan kecil dan menyesap anggur. Apa yang dia pikirkan tentang mereka? Kemarahan yang tak terbatas langsung mengalir ke benak 4 penguasa alam puncak Jidan. Sejak lahir hingga sekarang, bahkan ketika mereka bertemu dengan majikan mereka saat ini, mereka tidak pernah merasa begitu terhina. Tanpa perlindungan apapun, mereka membiarkan junior dari alam Jidan menggunakan pertarungan mereka sebagai pertunjukan dengan anggur. Apakah Yang Chen dan Gong Xunling benar-benar naif, atau mereka tidak takut? Gong Xunling tidak mudah diajak bicara seperti Yang Chen. Sebelum Yang Chen menangani mereka, sebagai istri Yang Chen, Gong Xunling tentu ingin suaminya membela mereka. Sekarang suaminya membiarkan dia berperang melawan musuh, Gong Xunling tidak punya niat untuk menahan diri. Labirin pelindung langsung diaktifkan, dan sosok Gong Xunling menghilang tanpa suara. Setelah memahami peta geografis sungai pegunungan, ditambah dengan konten yang dibicarakan Yang Chen dengannya akhir-akhir ini, Gong Xunling memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang jalan labirin. Labirin macam apa yang bisa dibandingkan dengan dunia nyata peta geografis sungai pegunungan. 4 master di puncak alam Jidan menyaksikan sosok Gong Xunling tiba-tiba menghilang. Tidak peduli bagaimana mereka mendorong indera ilahi mereka tidak dapat mendeteksi posisi Gong Xunling. Tepat pada saat ini, 4 ahli di puncak alam Jidan dengan pengalaman tempur yang kaya segera mengetahui apa yang harus dilakukan. Yang Chen sedang duduk di sisi lain, tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan mendapatkan sebotol anggur dari suatu tempat, menuangkan secangkir, dan perlahan-lahan menyesapnya. Selama dia menyerang Yang Chen, tidak ada alasan bagi Gong Xunling untuk terus bersembunyi. Mereka berempat telah bekerja sama entah sudah berapa tahun dan memiliki pemahaman yang sangat baik satu sama lain. Hampir di saat yang sama, harta sihir mereka terbang menuju Yang Chen. Mereka sangat akrab dengan mengepung Wei untuk menyelamatkan mereka yang terkepung. Sayangnya, saat serangan secepat kilat ini diluncurkan, bahkan sebelum mereka bisa mencapai sisi Yang Chen, mereka berempat merasakan aura pedang tajam di belakang mereka masing-masing. Dengan pengalaman bertahun-tahun, mereka segera tahu bahwa jika mereka terkena serangan, sama sekali tidak akan ada akhir yang baik. Tanpa ragu, mereka berempat mengambil kembali harta sihir yang menyerang Yang Chen dan menghadapi aura pedang yang saling menyerang. Gerakan semua orang sangat cepat. Ding 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 ding, hampir bersamaan, ada 4 suara. Setelah aura pedang dan harta sihir bertabrakan, mereka tiba-tiba menyebar. Namun keempat penguasa alam Jidan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi sangat hati-hati. Seorang junior di alam Jidan awal sebenarnya bertarung melawan 4 dari mereka di puncak alam Jidan dengan pemahaman diam-diam, dan tidak jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Konsep macam apa ini? Keempat orang itu tidak dapat membayangkannya. Kapan si kecil di alam awal Jidan menjadi begitu galak? Mereka telah melihat banyak jenius yang menantang di atas level mereka, tapi itu hanya pada level kecil. Yang paling kuat hanya 2 level kecil di atas level mereka untuk menantang para master. Secara umum, bahkan jika junior di alam Jidan awal mencapai batasnya, mereka hanya bisa melawan orang-orang di alam Jidan akhir. Mereka belum pernah melihat atau bahkan mendengar tentang seorang pria kecil di alam Jidan awal yang dapat melewati 3 level kecil dan menantang para master di puncak alam Jidan, dan itu terjadi dalam kasus 1 lawan 4. Tapi ini bukanlah akhir. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, seperti tetesan hujan lebat, muncul dengan liar dari segala arah dan menyerang keempat orang itu. Bahkan jika mereka memiliki pengalaman bertempur yang kaya, keempat orang itu belum pernah melihat serangan cahaya pedang yang begitu padat. Hal ini hanya menumbangkan batas pemahaman mereka. Perlu diketahui bahwa tidak ada formasi pedang di sini, dan mereka tidak akan memberikan waktu kepada Gong Xunling untuk mengatur formasi pedang. Tapi serangan padat semacam ini, kecuali formasi pedang, mereka tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Untuk bisa mengepung 4 master di puncak alam Jidan, mustahil seseorang bisa bergerak begitu cepat. Tidak ada kemungkinan lain kecuali formasi. Tetapi mengetahui bahwa itu adalah sebuah formasi, keempat orang itu tidak dapat berbuat apa-apa sekarang. Formasi susunan yang mereka lihat sebelumnya selalu dapat dilacak. Bendera arai yang digunakan untuk mengatur formasi arai dan orang-orang yang bertanggung jawab atas formasi arai, bahkan jika mereka terjebak dalam formasi arai, akan selalu ada jejak pemahaman tentang formasi arai. Namun, di mana mereka berada sekarang, mereka jelas berada di tempat yang sama, tidak ada yang berubah, dan mereka bahkan tidak merasa seperti berada dalam formasi, tetapi mereka menghadapi serangan dari formasi tersebut. Bagaimana hal ini tidak membuat keempat orang itu terkejut?
Yang lebih mengejutkan lagi adalah apakah itu serangan yang disengaja atau serangan wanita yang diblokir, ketika beberapa dampaknya terbang ke sisi Yang Chen yang sedang minum dan menonton pertunjukan, sepertinya tiba-tiba jatuh ke dalam ketiadaan, dan menghilang tanpa jejak. Serangan Gong Sunling tidak berhenti sama sekali, dan kekuatan serangannya semakin kuat. Keempat orang di puncak alam jidan menjadi semakin serius. Tubuh beberapa orang telah bersandar, tetapi mereka masih tidak dapat sepenuhnya menahan serangan Gong Sunling yang luar biasa. Di tubuh keempat tuan itu, sudah banyak noda darah. Ini karena mereka harus memblokir serangan fatal tersebut dan mengabaikan beberapa tempat tidak penting lainnya. Berdasarkan situasi ini, hanya ada satu hal yang menunggu mereka, yaitu kekuatan spiritual mereka habis dan mereka dibunuh di tempat oleh lawan. Keempat orang itu memeras otak dan tidak dapat memahami bagaimana Gong Sunling, seorang junior di alam awal jidan, dapat memiliki kekuatan spiritual yang begitu lama. Keempat orang tersebut sudah kelelahan dan bahkan mulai meminum pil obat dan menggunakan batu roh untuk pulih, yang hampir tidak mampu memblokir serangan pada bagian vital. Namun serangan Gong Sunling tidak melemah sama sekali, melainkan semakin kuat dan kuat. Bahkan orang bodoh pun akan mengerti bahwa mereka telah menendang lempengan besi besar kali ini. Yang Chen belum bergerak, dan Gong Sunling telah memaksa mereka menjadi kacau balau. Pria yang berbicara kasar itu sudah sangat menyesali tindakannya. Jika dia tahu ini akan terjadi, kenapa repot-repot mengucapkan kata-kata yang tidak bisa diandalkan itu? Yang Chen sudah sangat sopan, dan mereka masih ingin menindas orang lain. Seperti yang dikatakan Yang Chen, apakah berbicara dengan baik akan membunuh mereka? Chapter 766. Ketika keempat orang itu semuanya tergeletak di tanah dengan darah di sekujur tubuh mereka dan tidak bisa bergerak, sosok Gong Sunling muncul di samping. Pedang di tangannya berkilat, dan pria yang baru saja berbicara kasar itu kepalanya langsung jatuh ke tanah. Itu bersih dan rapi, tanpa ampun. Pria yang juga mengucapkan kata yang tidak enak untuk didengar, pada saat ini, sangat ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara lagi. Adapun master yang berurusan dengan Yang Chen di awal, wajahnya pucat. Ketika Yang Chen berbicara kepada mereka dengan sopan, mereka tidak tahu bagaimana menghargainya. Kedua rekan mereka juga mengancam Yang Chen dan Gong Sunling untuk menjadi budak dan kuali. Hal semacam ini tidak dapat ditoleransi oleh siapapun. Pihak lain hanya membiarkan Gong Sunling mengambil tindakan sendirian, dan mereka berempat dikalahkan dan dibunuh. Situasi di depan mereka tidak baik. Cici, Gong Sunling, di bawah pelatihan Yang Chen, tidak memiliki kelembutan hati seperti sebelumnya. Bahkan jika lawan-lawan ini jatuh ke tanah, masing-masing dari mereka masih menambahkan pedang, menghancurkan segala pemikiran tentang keberuntungan. Aku sedikit penasaran sekarang, siapa tuanmu? Yang Chen duduk di sana, masih memegang segelas anggur, dan bahkan tidak bermaksud untuk bangun. Ia hanya dengan tenang memandangi ketiga lelaki hidup yang dilempar oleh Gong Sunling ke tanah tak jauh dari situ, dan bertanya perlahan, karena kamu tertarik pada istriku, aku tidak berbakat, tapi aku harus tahu namamu. Saat Yang Chen mengajukan pertanyaan, Gong Sunling dengan senang hati melepas tas Qian Kun dari 4 orang dan mulai memeriksa rampasannya. Bersama Yang Chen, Gong Sunling telah melakukan hal ini di wilayah Sekte Iblis. Setiap kali dia melakukannya, dia bersemangat dan tidak pernah bosan. 3 orang yang tergeletak di tanah pada dasarnya tidak berguna. Dia masih hidup, itu karena belas kasihan Gong Sunling. Harus diketahui bahwa susunan pedang Gong Sunling digerakkan oleh batu roh kelas atas yang diberikan oleh Yang Chen. Belum lagi 4 master panggung puncak jidan, bahkan 4 master panggung Yuanying bisa bertarung selama puluhan bulan tanpa kelelahan. Nasib buruk mereka bertemu Gong Sunling. Jika kamu ingin membunuhku atau menyiksaku, lakukan sesukamu. Pada titik ini, mereka bertiga tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Orang yang berbicara juga tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jadi dia hanya bisa melontarkan kata-kata kasar. Tentu saja, meskipun dia mengucapkan kata-kata kasar itu, dia sudah mengutuk orang mati itu berkali-kali di dalam hatinya. Pihak lain bersikap sopan karena mereka memiliki kepercayaan diri, namun dia tetap ingin menangkap istri pihak lain dan menggunakannya sebagai kuali manusia. Dia mendekati kematian, tapi dia melibatkan teman-temannya. Saya orang yang berakal sehat. Yang Chen perlahan menyesap anggur naga giok, lalu menambahkan secangkir lagi, sebenarnya, saya tidak suka menggunakan cara apapun untuk membuat orang berbicara. Suara pelan itu, pada saat ini, memiliki tekanan yang tak terkatakan yang membuat ketiga orang yang tergeletak di tanah tidak mampu melawan. Siapa Tuhanmu? Aku hanya perlu pergi ke tempat yang kamu katakan tidak boleh kamu datangi untuk mengetahuinya, jadi desakanmu sebenarnya tidak ada artinya. Yang Chen mengambil sepotong daging monster yang tidak diketahui dan meminum secangkir kecil anggur naga giok. Kemudian dia mendongak dan berkata, bagi saya, ini sebenarnya masalah mengetahui cepat atau lambat. Tentu saja, kamu juga tidak bisa mengatakannya, aku tidak terburu-buru. Yang Chen kemudian berkata perlahan, saya mengagumi kesetiaan Anda kepada Tuhannya, tetapi karena Tuhan Anda masih mundur, dia pasti takut diganggu. Saya tidak punya kekuatan lain, tapi saya masih punya kemampuan untuk membuat keributan. Petik 2. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku siapa yang ada di dalam? Setelah mengatakan semua ini, Yang Chen tidak peduli dengan reaksi ketiga orang itu dan langsung mengatakan persyaratannya sendiri. Tuanku adalah alkemis Gao Jing. Akhirnya, pria di tengah membuka mulutnya, Tuan sedang menyempurnakan pil obat penting di sana dan tidak dapat diganggu. Kami salah sebelumnya. Mohon maafkan kami jika kami telah menyinggung Anda. Kami harap Anda bisa mengerti. Petik 2. Alkimia di tempat di mana burung tidak buang air besar. Yang Chen tertegun dan bertanya dengan aneh, apa gunanya? Bahkan tidak ada pembuluh darah spiritual, berapa banyak batu roh yang akan hilang? Petik 2. Sejak pihak lain berbicara, Gong Sunling juga menghentikan gerakannya dan kembali ke sisi Yang Chen. Jelas sekali,
dia juga tertarik dengan pertanyaan ini. Karena alkimia di suatu tempat di sini memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan tempat lain. Ketiga orang di tanah belum lahir, dan suara aneh masuk. Kemudian, sosok tiba-tiba muncul di hadapan Yang Chen dan Gong Xunling, berdiri beberapa langkah di belakang tiga orang di tanah. Orang yang muncul adalah Master Panggung Yuan Ying, berdiri dengan bangga di hadapan Yang Chen dan Gong Xunling. Sepertinya dia sama sekali tidak peduli untuk menjawab pertanyaan Yang Chen. Dia hanya melihat ke bawah ketiga orang yang tergeletak di tanah dan menoleh untuk melihat orang yang meninggal tidak jauh dari situ. Dia mengerutkan kening dan memarahi, hal-hal yang tidak berguna. Ternyata kamu adalah tuan mereka. Yang Chen masih tidak bermaksud untuk berdiri. Dia menatap Master Panggung Yuan Ying yang tiba-tiba muncul dan menggelengkan kepalanya, maafkan mataku yang malang, aku tidak bisa melihat di mana kamu terlihat seperti seorang alkemis. Tentu saja, mereka tidak berani memberitahumu identitasku. Master Panggung Yuan Ying yang muncul kemudian sepertinya merasa telah memakan Yang Chen dan Gong Xunling. Dia juga berkata perlahan, aku tidak mengizinkanmu masuk, ini demi kebaikanmu sendiri. Tapi karena Anda tidak ingin melakukannya dengan cara yang sulit, jangan salahkan orang tua ini karena kejam. Petik 2. Kamu membunuh saudara ketiga, yang menunjukkan bahwa basis kultivasi kamu tidak buruk. Dalam hal ini, kamu akan menggantikan posisi saudara ketiga dan menjadi budak orang tua ini. Master Panggung Yuan Ying menatap Yang Chen dan sepertinya sedang membicarakan sesuatu yang sepele. Matanya kemudian beralih ke Gong Xunling, gadis ini lumayan, lelaki tua ini masih kehilangan selir tungku. Di hutan belantara ini juga bisa lebih menyenangkan. Master Panggung Yuan Ying tidak memberikan kesempatan kepada Yang Chen dan Gong Xunling untuk berbicara lagi. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, itu seolah-olah itu wajar. Yang Chen dan Gong Xunling berada di bawah kekuasaannya. Nada perintahnya tidak disembunyikan. Apakah kamu sudah selesai? Yang Chen duduk di kursi dan tidak menggerakkan pantatnya, menatap Master Panggung Yuan Ying. Saya selesai. Master Panggung Yuan Ying mencibir dan berkata, orang tua ini biasanya hanya memberi orang satu kesempatan, jangan lewatkan. Benar saja, tuan macam apa, pelayan macam apa. Yang Chen juga mencibir, orang ini tampak sombong, dan dia memberitahu Yang Chen bahwa alkimia di sini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan. Jelas, dia tidak berniat membiarkan Yang Chen dan Gong Xunling kembali. Namun, dengan cara yang sama, Yang Chen telah lama mengetahui keberadaan orang ini. Sampai saat ini, dia hanya ingin tahu alasannya. Karena dia tahu ada sesuatu yang aneh tentang alkimia di sini, itu jelas terkait dengan obat yang memberi nutrisi pada labu. Pada titik ini, orang ini tidak lagi berguna. Mengangkat tangannya, Yang Chen memberi isyarat selamat tinggal. Pihak lain tercengang, dan kemudian cahaya abu-abu, menyambar dari bawah ke Master Panggung Yuan Ying. Chapter 767. Gong Xunling sudah diingatkan oleh Yang Chen. Ketika mereka bertiga berbicara, dia diam-diam kembali ke sisi Yang Chen. Dan di dekat lokasi kemunculan Master Panggung Yuan Ying, dia meninggalkan boneka belalang sembah miliknya di tanah. Boneka belalang sembah ditemukan oleh Yang Chen dan Sun Qingsui di sebuah pesawat rahasia, yang semuanya memiliki basis budidaya tahap puncak Yuan Ying. Yang Chen memberikannya kepada banyak orang di sekte, guru dan kakak perempuan magangnya masing-masing memilikinya. Boneka halus tersebut kemudian disempurnakan kembali oleh Wang Yong, dan kekuatannya hampir sebanding dengan basis budidaya belalang sembah. Selain itu, boneka itu sendiri tidak memiliki vitalitas apapun, masih berstatus bumi, tersembunyi di bawah tanah, tanpa kesadaran spiritual yang kuat seperti Yang Chen, bahkan jika dia berdiri di atasnya, tidak mungkin menemukannya. Yang Chen melambaikan tangannya, dan Gong Xunling mengendalikan boneka belalang sembah untuk menyerang. Alat utama serangan belalang sembah ini adalah kedua lengan pisaunya, dan ketika diayunkannya, kecepatannya sangat cepat. Bahkan ketika Yang Chen pertama kali memasuki pesawat rahasia, dia hampir dipenggal, dan dia harus menggunakan senjata ajaib pelindung tubuhnya untuk mempertahankan hidupnya. Meskipun Master Panggung Yuan Ying yang tampil sombong, kekuatannya tidak begitu bagus. Tidak ada Master Panggung Dacheng seperti Sun Qingsui yang menyiapkan senjata ajaib pelindung tubuh, atau metode perlindungan tubuh kuat Yang Chen. Kedua lengan pisau telah melintasi tubuh Master Panggung Yuan Ying, dan dia bereaksi. Tapi apapun reaksinya, semuanya sudah terlambat. Belalang sembah mengayunkan dua pisau, satu pisau vertikal dan satu pisau horizontal, dan sisi lainnya dipotong menjadi 4 bagian. Ketika 4 potong mayat berlumuran darah jatuh ke tanah, 3 orang di tanah tidak bereaksi apapun. Ketika mereka akhirnya mengerti apa yang terjadi, ketiga orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mereka terkejut. Tuan mereka, penyelamat di hati mereka, terbunuh di depan mereka seperti ini, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Apakah ada hal lain yang membuat mereka merasa takut dan putus asa selain ini? Namun teriakan mereka tidak berlangsung lama. Boneka belalang sembah dengan santai mengayunkan pedangnya dan memotong 3 orang yang tergeletak di tanah menjadi 6 bagian. Jeritan itu berhenti tiba-tiba. Gong Xunling pergi untuk membersihkan tas Qiankun dari Master Panggung Yuan Ying, dan Yang Chen sedang memikirkan apakah penemuan sang alkemis ada hubungannya dengan obat labu yang memberi nutrisi. Masuk akal jika tempat ini bukanlah tempat dengan kekuatan spiritual yang berlimpah, ataupun tempat yang kaya akan obat mujarab. Selain labu yang memberi nutrisi pada obat, Yang Chen tidak dapat memikirkan alasan apapun untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian ramuan. Jelas dia tidak mengetahui alasan sebenarnya, atau mungkin dia tidak punya waktu untuk mencari tahu alasan sebenarnya. Master Panggung Yuan Ying dan keempat budak muncul di sini, diperkirakan mereka juga ada di sini untuk meminta pil kepada sang alkemis. Menyegel tempat ini pastinya untuk memungkinkan alkemis itu meramu pil dengan lebih baik, tapi keberuntungan mereka tidak bagus. Di tempat di mana bahkan burung bertelur, sebenarnya ada ahli seperti Yang Chen dan Gong Xunling yang muncul.
Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk obat labu yang bergizi, dan Yang Chen pasti tidak akan menyerahkan hal semacam ini kepada orang lain. Bahkan jika orang lain mengetahuinya, Yang Chen tidak akan ragu untuk merampok orang lain. Tidak ada seorang pun di depan, dan segera Yang Chen tiba di tempat di mana labu pemberi obat berada. Seperti yang diharapkan Yang Chen, di puncak gunung, seorang alkemis panggung Yuanying sedang duduk di tanah datar, dengan hati-hati mengendalikan tungku pil yang tampaknya bagus, dan sepertinya dia telah mencapai momen kritis. Tampaknya orang ini adalah alkemis Gao Jing di mulut orang-orang itu. Hanya ada sedikit orang di sini, Gao Jing begitu asyik sehingga dia tidak menyadari siapa orang itu. Setelah menunggu beberapa saat, sepertinya momen penting baru saja berlalu. Sang alkemis menghela nafas lega dan melihat ke atas, hanya untuk melihat Yang Chen dan Gong Sunling di kejauhan. Bukan master panggung Yuanying yang dia kenal, hati Gao Jing terkejut, dan tungku pil di tangannya tidak terkendali. Dengan keras, tungku pil meledak, dan asap hitam keluar dari tungku pil. Kumpulan ramuan ini benar-benar terbuang sia-sia. Pikiran Gao Jing tajam, dan bukan teman lamanya yang muncul saat ini, melainkan dua orang asing. Teman lamanya menerima pesan belum lama ini untuk menangani orang yang mendobrak gunung, tapi sekarang dia belum kembali. Apa yang terjadi, hampir bisa disimpulkan. Tidak mempedulikan ampas di tungku pil, Gao Jing menyingkirkan tungku pil dengan tindakan tercepat, lalu berbalik dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Dia juga sepertinya memiliki senjata sihir terbang yang bagus di tangannya, dan langsung melarikan diri puluhan mil jauhnya. Dia pintar. Yang Chen membawa Gong Sunling dan mendarat di tanah datar tempat Gao Jing sedang memurnikan pil. Begitu hidungnya mengendus, bau ampas pun masuk ke hidungnya. Rumput danyang, buah naga terbang, ini untuk memurnikan pil roh tetap, kekuatan obat telah terintegrasi, kental dan tidak tersebar, pil roh kelas 2 belum berhasil. Setelah serangkaian nama obat diucapkan, Yang Chen sudah bisa menilai jenis pil obat apa yang disempurnakan pihak lain, pil roh kelas 2 tidak dapat mengendalikan api tepat waktu, sedikit kejutan akan merusak tungku, saya pikir levelnya tidak terlalu bagus, paling banyak itu adalah level Master Alchemist kelas 3. Nama Gao Jing, Yang Chen belum pernah mendengarnya di kehidupan sebelumnya, terlihat bahwa dia bukanlah orang yang hebat. Seorang Master Alchemist kelas 3, Yang Chen tidak mampu menyinggung perasaannya. Disinilah letak labu obat yang memberi nutrisi, tapi jelas pihak lain tidak menemukannya. Tidak mengherankan jika berdiri di sini, tidak peduli bagaimana kesadaran spiritual dieksplorasi, tidak dapat mendeteksi kelainan apapun, dan wajar jika tidak menemukannya. Ini merupakan peluang besar untuk dapat mendeteksi tingkat keberhasilan alkimia yang lebih tinggi di sini. Disinilah katamu labu yang memberi nutrisi pada obat itu. Gong Sunling melihat sekeliling, melihat dengan hati-hati, menjelajah dengan kesadaran spiritual, tidak dapat menemukan obat yang memberi nutrisi pada labu, dan tidak dapat merasakan aura senjata ajaib apapun, dia tidak dapat menahan keraguan. Tentu saja, Yang Chen juga bingung, tetapi segera memahami lokasi obat labu bergizi, dan menjawab Gong Sunling dengan pasti. Setelah Gong Sunling melihatnya lagi, dia masih tidak menemukan apapun. Dia hanya bisa bertanya pada Yang Chen, di mana itu? Itu ada di bawah kaki kita. Jawab Yang Chen sambil tersenyum sambil menunjuk posisi di bawah kakinya. Di sini, kesadaran spiritual Gong Sunling dengan cepat menjelajahi dasar dan terus menjelajah hingga puluhan kaki tanpa menemukan kelainan sedikitpun. Sekali lagi, dia menatap Yang Chen dengan bingung, menunggu penjelasan Yang Chen. Kamu terbang lebih jauh, kamu mungkin melihatnya lebih jelas. Yang Chen tersenyum dan menunjuk. Gong Sunling tidak berkata apa-apa dan segera mengorbankan kapalnya dan terbang jauh. Dia dengan hati-hati melihat kaki Yang Chen dan akhirnya menemukan petunjuk. Puncak gunung di bawah kaki Yang Chen, satu sisinya tajam dan tebal, tampak bulat, dan ada selokan berbentuk cincin yang tersapu oleh aliran deras gunung di dekat lereng gunung. Dilihat dari kejauhan, jelas itu adalah labu yang diperbesar berkali-kali. Chapter 768. Senjata ajaib dalam konsep Gong Sunling adalah jenis yang dapat dikendalikan dengan tangan. Bahkan jika dia pernah melihat yang besar, itu hanya seperti kapalnya sendiri, pesawat ulang-alik Yang Chen, dan sebagainya. Jika lebih besar, itu akan menjadi boneka panggung Dacheng Gao Yue, yang dikembalikan ke ukuran aslinya, ratusan kaki. Itu sudah menjadi senjata ajaib terbesar yang pernah dilihat Gong Sunling. Meskipun dia tahu bahwa ukuran senjata ajaib dapat diubah sesuai dengan pikiran pemiliknya, ukuran ini juga dibatasi pada jarak tertentu, dan tidak terlalu berlebihan. Namun kini, Gong Sunling menyadari bahwa hatinya masih belum cukup besar, dan ia masih tidak bisa membayangkan betapa keterlaluan senjata ajaib itu. Sekalipun peta geografis sungai pegunungan miliknya dapat menggambarkan seluruh dunia, tubuhnya hanyalah sumbu lukisan yang panjangnya lebih dari 10 kaki dan lebarnya beberapa kaki. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa mungkin ada senjata ajaib yang begitu keterlaluan? Sebuah puncak gunung, tingginya ratusan kaki, panjangnya hampir ratusan mil. Puncak gunung yang begitu besar ternyata merupakan senjata ajaib. Hal ini membuat Gong Sunling kaget, dan dia juga mulai merenungkan kekurangannya sendiri. Siapa yang menetapkan bahwa senjata ajaib itu tidak boleh terlalu besar? Gong Sunling langsung memahami hal ini. Dia orang yang cerdas, dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Di kapal, dia langsung duduk dan mulai mundur. Yang Chen bergegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melemparkan pil hati yang mempertanyakan ke dalam mulut Gong Sunling, dan kemudian duduk di sampingnya untuk melindunginya. Jarang sekali mendapat kesempatan pencerahan seperti ini, Yang Chen pasti tidak akan membiarkan Gong Sunling melewatkannya. Gao Jing ketakutan, dan tidak akan ada orang yang mengganggunya dalam waktu singkat. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mundurnya Gong Sunling, dan Yang Chen mulai mengumpulkan obat labu yang bergizi.
Sebelum mengumpulkan, Yang Chen masih melakukan persiapan yang cukup. 24 monster kayu ilahi penglai, langsung sesuai dengan posisi arai besar konstelasi siklus surgawi, mengepung Gong Sunling dan kapalnya. Monster kayu ilahi penglai sudah berada pada tahap pondasi puncak saat ini. Di bawah nutrisi solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, mereka akan mampu menyerang tahap jidan dalam beberapa tahun. 24 monster kayu ilahi penglai saling terhubung. Setelah formasi besar konstelasi siklus surgawi diatur, bahkan jika itu adalah master tahap Yuanying tengah, itu belum tentu dapat mengambil keuntungan. Kekuatan iblis pohon dapat dilihat dari Gui Sanyu. Iblis pohon kayu ilahi penglai dan Yang Chen memiliki hubungan tuan pelayan. Begitu seseorang masuk ke lingkaran ini, Yang Chen akan segera mengetahuinya. Di tengah formasi konstelasi siklus surgawi, 5 murid perempuan Wan Qian mengatur formasi 5 gadis cantik, yang juga melindungi Gong Sunling dan kapalnya. Sekalipun ada musuh yang kuat, Gong Sunling tidak akan terluka. Setelah mengatur semua ini, Yang Chen mulai mengumpulkan labu pemelihara obat. Sebelumnya Yang Chen tidak datang untuk mengambilnya karena budidayanya tidak cukup tinggi. Pada saat itu, makhluk abadi yang meninggalkan labu pemelihara obat mengatakan bahwa jika basis budidaya Yang Chen tidak berada pada tahap Yuanying, dia seharusnya tidak pernah berharap untuk dapat mengumpulkannya. Sekarang kekuatan spiritual Yang Chen telah memadatkan dan, menurut perhitungan penguasa pengukur langit, basis budidaya kekuatan spiritualnya telah mencapai lebih dari 3000 derajat, jauh melebihi batas master tahap Yuanying pada umumnya. Itu lebih dari cukup untuk mengumpulkan labu pemelihara obat. Namun, Yang Chen masih bersiap dengan baik. Bahkan jika dia memiliki formula untuk mengumpulkannya, dia bukanlah master panggung Yuanying yang sebenarnya. Dalam hal mobilisasi kekuatan spiritual, masih ada kesenjangan tertentu dengan master panggung Yuanying. Oleh karena itu, setelah Yang Chen menyiapkan banyak cairan esensi sejati logam ketujuh, dia memindahkan labu pemelihara obat. Cara pengumpulannya sangat rumit. Metode yang lengkap mengharuskan Yang Chen untuk terus menyelesaikan ratusan jimat, dan setiap kali, Yang Chen harus menghabiskan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya untuk memadatkan jimat. Dibutuhkan waktu lebih dari 1 hari untuk melakukannya. Tahap Yuanying adalah level terendah yang dapat mengumpulkan labu pemelihara obat, namun bukan berarti tahap Yuanying dapat mengumpulkannya. Bagi orang lain, bahkan jika mereka mencapai tahap Yuanying, bukanlah tugas yang mudah untuk menyingkat jimat semacam itu. Untuk mengontrol kekuatan spiritual seluruh tubuh dan memadatkannya menjadi jimat yang halus, tanpa kendali tahap Yuanying atau bahkan tahap puncak Yuanying, hampir tidak mungkin untuk berhasil mengembun. Ini bukan hanya kebutuhan akan kekuatan spiritual, tetapi juga persyaratan ekstrim untuk mengendalikan. Labu pemelihara obat digunakan oleh sang alkemis, dan bagi sang alkemis, mampu mengendalikan api alkimia adalah keterampilan dasar yang paling dasar. Yang dibutuhkan oleh labu pemelihara obat setidaknya adalah alkemis kelas 3 yang bisa mengendalikan api untuk memurnikan pil roh kelas 3. Jika hal ini tidak dapat dilakukan, maka tidak ada kualifikasi untuk menggunakan labu bergizi obat. Pada titik ini, Yang Chen sangat jelas, dan dia sendiri telah memenuhi persyaratan ini. Meski begitu, kondensasi setiap jimat masih menuangkan seluruh pikiran Yang Chen, yang hampir merupakan batas yang dapat dilakukan Yang Chen dalam kasus ini. Yang Chen membutuhkan 1,5 hari untuk memadatkan setiap jimat dengan sukses, dan ini masih di bawah suplemen terus-menerus dari cairan esensi sejati logam ketujuh. Jika tidak demikian, di tempat yang kekurangan kekuatan spiritual ini, banyak pil obat atau banyak batu roh akan digunakan, jika tidak, selama lusinan jimat dipadatkan, orang-orang yang ingin mengumpulkannya, bisa diperas hingga kering. Ini adalah ujian lainnya. Sebagai seorang alkemis, pil obatnya cukup atau sangat kaya. Kedua poin ini bisa dianggap sebagai alkemis sejati. Orang-orang kecil yang baru saja mempelajari sedikit cara alkimia sama sekali tidak memenuhi syarat. Dengan dukungan sejumlah besar cairan esensi sejati logam ketujuh, Yang Chen hampir tidak perlu istirahat dan dapat memadatkan jimat satu demi satu. Setiap kali jimat dikondensasi, Yang Chen akan memasukkannya ke puncak gunung. Yang mengejutkan orang-orang adalah Yang Chen telah memasang hampir 100 jimat, namun gunung yang seharusnya menjadi labu pemberi obat tidak mengalami perubahan, yang membuat orang ragu apakah gunung ini benar-benar labu pemberi obat. Jika bukan karena alkemis Gao Jing yang menemukan bahwa tingkat keberhasilan alkimia di sini akan meningkat, bahkan Yang Chen pun akan meragukannya. Namun, dengan konfirmasi orang itu sebelumnya, Yang Chen sudah sangat yakin bahwa gunung ini adalah labu pemberi nutrisi obat yang sebenarnya. Gong Sunling akhirnya terbangun setelah 2 tahun, dan kekuatan spiritual seluruh tubuh meroket. Dengan kesadaran ini, ia langsung menerobos kemacetan tahap awal jidan dan memasuki tahap tengah jidan. Dari awal tahap jidan hingga terobosan saat ini, Gong Sunling menghabiskan waktu hampir 50 tahun. Seorang jenius adalah seorang jenius, periplum dingin Si Sanshan, dalam rintangan ini, dibutuhkan waktu yang hampir sama untuk memasuki tahap tengah jidan. Kesenjangan antara Gong Sunling dan Si Sanshan semakin berkurang. Setelah bangun dan mengetahui tindakan Yang Chen, Gong Sunling tidak mengganggu Yang Chen, tetapi mencari kesempatan untuk memberitahu Yang Chen bahwa dia sudah bangun, sehingga dia tidak perlu khawatir. Kemudian Gong Sunling mulai berkultivasi dengan tenang, diam-diam menunggu hari ketika Yang Chen selesai mengumpulkan. Chapter 769. 3 tahun kemudian, Yang Chen akhirnya memadatkan jimat terakhir dan menaruhnya di puncak gunung. Dengan masuknya jimat terakhir, tubuh Yang Chen tiba-tiba merasakan hisapan yang sangat besar, disertai dengan teriakan Gong Sunling, tanpa sadar tubuhnya memasuki ruang tertentu. Ini adalah ruang yang sangat besar, seperti kisi-kisi, terbagi menjadi ruang-ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya, padat, setidaknya puluhan juta di antaranya. Yang Chen mengerti bahwa ruang ini adalah bagian dalam labu pemberi obat, karena diisi dengan aroma obat yang dikenal Yang Chen, yang sangat kuat. Selama pikiran Yang Chen bergerak, dia bisa muncul di kotak manapun.
Yang Chen tahu bahwa di setiap kotak, satu jenis pil obat dapat disimpan. Obat roh yang diawetkan di sini tidak perlu menggunakan jimat untuk memblokir khasiat obat, ki obat tidak akan dilepaskan, dan efek obatnya akan semakin baik karena nutrisi dari senjata ajaib. Awalnya, Yang Chen mengira akan ada banyak pil obat yang tiada taraf di dalamnya, tetapi yang mengecewakan Yang Chen adalah meskipun ada aroma obat, di bawah sapuan kesadaran spiritual, Yang Chen tidak menemukan jejak obat roh tersebut. Nampaknya pemilik labu pemberi obat baru saja meninggalkan labu tersebut, dan tidak meninggalkan obat roh apapun. Namun, di antara jaringan-jaringan ini, tidak ada yang kosong. Setidaknya di jutaan jaringan, ada beberapa benda seperti ampas hitam. Dengan pengalaman Yang Chen, dia sekilas mengenali bahwa benda hitam ini hanyalah sampah. Tapi Yang Chen masih belum mengerti, obat ampuh yang menutrisi labu tersebut, tidak menaruh pil obat, tapi menaruh begitu banyak ampas. Apa alasannya? Kejutannya selalu ada di akhir, di kotak terdalam, ada ratusan slip batu giok. Ketika Yang Chen pertama kali menemukannya, dia tidak dapat mempercayai matanya. Di dalam labu obat yang bergizi, ada begitu banyak batu giok, mungkinkah itu resep pil yang tiada taraf? Yang Chen mengambil sepotong, kesadaran spiritualnya dieksplorasi, dan dengan cermat melihat isinya. Segera, Yang Chen sedikit kecewa. Slip giok ini hanya mencatat perubahan beberapa tanaman obat umum dalam berbagai kondisi kebakaran, serta perubahan beberapa tanaman obat yang tidak cocok satu sama lain. Menurut tingkat alkimia Yang Chen saat ini, setelah mengacu pada Lao Jun dan Sutra Yundan yang ditinggalkan oleh beberapa makhluk abadi, hal-hal ini sederhana bagi Yang Chen. Bahan obat sederhana ini, Yang Chen dapat mengontrol panas paling sempurna kapan saja dan tidak akan ada kesalahan sama sekali. Namun, saat Yang Chen mengambil lebih banyak slip batu giok dan menelusurinya, ekspresi Yang Chen menjadi semakin hati-hati dan serius. Isi yang tercatat pada slip giok ini pada dasarnya sama, yang membedakan hanyalah jenis obatnya. Menjelang akhir, ada beberapa kombinasi resep pil sederhana, namun isinya tentang perubahan bahan obat dalam berbagai kondisi kebakaran, dan seringkali merupakan catatan kegagalan. Tapi Yang Chen mulai memperhatikannya, dan dia dengan hati-hati memegang slip giok itu, seolah-olah itu adalah harta karun yang tiada taraf. Yang Chen tidak bisa tidak memperhatikannya. Dia sekarang menemukan dari hal-hal yang tercatat di slip batu giok ini bahwa dia sepertinya telah mengambil jalan yang salah di jalan alkimia. Terlepas dari Lao Jun dan Sutra, resep pil dunia spiritual dan dunia abadi, dan ingatan akan akar roh atribut api Yang Chen sendiri, pengendalian api dapat dikatakan luar biasa. Semua ini, dengan kekuatan tungku roh yang dalam, Yang Chen hampir bisa dikatakan sebagai master alkemis paling kuat di dunia fana. Ada banyak pil obat yang dapat membuktikan hal ini, apakah itu pil perebutan surga, pil hati batin yang mempertanyakan, atau pil penginderaan batin kelas 2, pil peningkat yuan macan hitam, pil penenang macan hitam, dan pil pencari ki, ini dapat membuktikan bahwa Yang Chen pastinya adalah seorang master alkemis senior. Bahkan Yang Chen sendiri berpikir demikian sebelumnya. Hampir setiap tungku pil obat yang dimurnikan Yang Chen tidak pernah gagal, semuanya berhasil, paling banyak kualitas pil obat berbeda, dan jumlah pil obat yang dikeluarkan berbeda. Dia tidak pernah gagal memurnikan tungku pil obat. Tapi setelah membaca catatan pada slip giok ini, Yang Chen tiba-tiba menemukan bahwa dia bukanlah master alkemis senior dalam arti sebenarnya. Alasannya adalah Yang Chen tidak pernah gagal dalam memurnikan pil obat apapun. Alasan ini terdengar konyol, namun Yang Chen tahu bahwa semua ini karena kenangan akan kehidupan Yang Chen sebelumnya. Namun, Yang Chen hanyalah seorang master alkemis biasa di kehidupan sebelumnya. Mungkin master alkemis biasa di pengadilan surgawi memang bisa menjadi master alkemis senior di dunia fana, tapi ini tidak berarti Yang Chen masih bisa mendapatkan keuntungan seperti itu setelah naik. Jika itu adalah resep pil yang Yang Chen belum pernah dengar, dan beberapa bahan obat yang belum pernah disentuh Yang Chen, apakah Yang Chen masih bisa mempertahankan level seperti itu, bahkan Yang Chen sendiri tidak dapat menjaminnya. Slip giok yang detail ini memberitahu Yang Chen dengan jelas bagaimana seorang ahli alkimia sejati tumbuh. Untuk setiap jenis bahan obat, master ini telah mengujinya dengan berbagai api yang berbeda dalam keadaan yang berbeda, kesalahan apa yang akan terjadi dan apa akibat yang akan ditimbulkannya. Demikian pula, hal yang sama juga berlaku untuk eksperimen resep pil tersebut. Kesalahan macam apa yang akan terjadi dalam kombinasi bahan obat yang berbeda dalam keadaan yang berbeda, ini adalah perwujudan dari keterampilan dasar alkimia yang sebenarnya. Seperti kata pepatah, kegagalan juga merupakan salah satu pengalaman, situasi lancar pasti tidak akan bertahan lama. Tidak ada pengecualian, kemunduran dan kegagalan suatu saat akan selalu ada. Mampu belajar dari kegagalan, itulah sikap yang paling benar. Dalam perjalanan alkimia, kekurangan Yang Chen justru kegagalan. Karena dengan ingatan akan kehidupan sebelumnya, Yang Chen tidak tahu terlalu banyak tentang kegagalan seperti apa yang mungkin dia temui dalam perjalanan alkimia. Sekarang di dunia fana, Yang Chen masih bisa berpura-pura menjadi seorang master, tetapi ketika dia benar-benar pergi ke dunia spiritual dan pergi ke dunia abadi, Yang Chen pasti akan mengungkapkan warna aslinya. Apa yang tercatat di slip batu giok ini adalah pengalaman alkimia yang berharga dari yang abadi, dan ada banyak kegagalan. Beberapa bahkan dengan sengaja gagal mempelajari perubahan kekuatan pengobatan dalam keadaan yang berbeda. Adapun ampas di jaringan, itu adalah akibat dari kegagalan ini. Setiap percobaan, ada tumpukan ampas yang tersisa. Dalam labu pemberi nutrisi obat, ampas ini juga diawetkan dengan sempurna, siap untuk dipelajari Yang Chen kapan saja. Sekarang di mata Yang Chen, bahkan jika kisi-kisi itu penuh dengan ramuan yang tiada taranya, itu tidak seberharga tumpukan ampas ini. Dengan ini, Yang Chen dapat menutupi sebagian besar kekurangan pengetahuannya tentang bahan obat, sehingga Yang Chen dapat mengkonsolidasikan fondasi yang paling kurang ia miliki. Bahkan jika seseorang mengambil ribuan pil emas 9 revolusi Taisang Lao Jun untuk ditukar, Yang Chen tidak akan pernah mau menukar ampas ini sekarang.
Hingga saat ini, Yang Chen sangat memahami jalur budidaya alkimia seperti apa yang harus diambilnya. Chapter 770. Serangkaian jimat keluar, Yang Chen sebenarnya telah sepenuhnya menguasai obat labu bergizi. Segera, Yang Chen muncul di tempat yang sama, dan ada labu kecil berwarna ungu merah di tangannya. Gunung yang membentang ratusan mil di seberangnya menghilang tanpa jejak saat ini, memperlihatkan sebuah lembah yang sangat besar, seolah gunung itu tidak pernah muncul. Gong Sunling menemukan Yang Chen hilang, dan dia sangat khawatir untuk beberapa saat, tetapi menemukan bahwa 5 wanita di sekitarnya tidak melakukan gerakan apapun, dan dia sedikit lega. Setelah menunggu lebih dari setengah hari, Yang Chen akhirnya muncul. Meskipun dia telah menduga bahwa Yang Chen akan mengumpulkan obat labu bergizi, Gong Sunling masih melemparkan dirinya ke pelukan Yang Chen setelah melihat Yang Chen. Tampaknya hanya dalam pelukan Yang Chen, mencium bau familiar Yang Chen, dan merasakan pelukan hangatnya, dia bisa merasa nyaman sepenuhnya. Segera, perhatian Gong Sunling tertuju pada labu ungu merah di tangan Yang Chen. Setelah melihatnya sebentar, dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ini adalah obat labu bergizi yang Anda sebutkan. Apakah ini sangat kuat? Petik 2. Tentu saja, Yang Chen menunjukkan hal ini dengan tindakan praktis. Ketika cincin pahala dibuka, semua pil obat terbang keluar, dan kemudian disedot ke dalam labu. Ada puluhan pil obat yang dibungkus lapisan jimat yang familiar bagi Gong Sunling, memecahkan jimat di depannya, lalu terbang ke dalam labu tersebut. Gong Sunling langsung tercengang. Itu jelas merupakan pil jantung batin kelas 2 yang mempertanyakan. Dia baru saja mengambil satu sebelum retret, dan secara alami mengenalinya. Namun, meskipun Yang Chen mengatakan bahwa pil hati yang mempertanyakan bukanlah hal yang berharga, Gong Sunling masih merasa sangat berharga dalam pikirannya, tetapi ketika dia benar-benar melihat pemandangan ini, dia masih sangat terkejut. Ternyata Yang Chen memiliki begitu banyak pil jantung kelas 2 yang mempertanyakan di tangannya. Pantas saja ketika dia memberikan hal-hal ini kepada mereka, itu semua adalah hal biasa. Hanya dengan melihat pil obat yang terbang ke labu obat bergizi untuk sementara waktu, nilainya sudah tak terukur. Gong Sunling menghela nafas lagi. Nampaknya kesadaran yang didapatnya sebelumnya karena labu pemberi obat terlalu besar sepertinya belum cukup. Dia harus mencoba berpikir di tempat yang paling mustahil. Apakah ini semua pil mempertanyakan jantung batin kelas 2? Melihatnya dan tidak berani memastikan, terlalu mengagetkan, Gong Sunling bertanya lantang. Keduanya, Yang Chen tersenyum dan berkata, aku sudah mengatakannya sebelumnya, itu bukan sesuatu yang berharga. Katakan saja padaku saat kamu membutuhkannya. Pada akhirnya, seolah menginginkan lebih, Yang Chen menambahkan, bahan mentah masih banyak, Anda tidak perlu menyimpannya untuk saya. Setelah menggunakan revolusi pekerjaan kedua ini, kami akan menyempurnakan revolusi pekerjaan ketiga di masa depan. Petik 2. Kata-kata ini membuat Gong Sunling tercengang. Tampaknya batasan imajinasinya saja tidak cukup. Belum lagi fantasi, faktanya belum mencapai batasnya. Jika kamu bisa menemukan pil perebutan surga yang lain, aku yakin tidak ada yang mustahil di dunia ini. Gong Sunling memandang Yang Chen dan mengucapkan kalimat ini. Harus dikatakan bahwa ini adalah seruan Gong Sunling, tetapi Yang Chen memandang Gong Sunling dengan sangat aneh. Arti yang terungkap di matanya sepertinya adalah, bagaimana kamu tahu? Dan Gong Sunling terkejut. Kamu tidak benar-benar memiliki pil perebutan surga, kan? Gong Sunling kaget dan menanyakan pertanyaan ini dengan wajah ngeri. Kakak senior, kamu benar-benar tahu cara menghitung. Yang Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menghela nafas. Kemudian, sebuah kotak giok muncul di depan mereka berdua. Di kotak giok, garis-garis susunan terukir, dan permukaannya bersinar. Sekilas, terlihat jelas bahwa itu adalah arai yang berfungsi. Dengan penglihatan Gong Sunling, tentu saja, dia dapat melihat sekilas bahwa susunan ini tidak hanya dapat menyegel efek obat, tetapi juga menjebak benda-benda di dalam kotak. Yang Chen membuka kotak giok itu tanpa ragu-ragu, dan kemudian ada jimat yang bersinar di dalamnya. Di dalamnya ada kotak giok kecil lainnya. Ada juga sebuah arai yang terukir di atasnya, dan efeknya masih sama. Kotak giok kecil dibuka kembali, dan masih ada jimat di dalamnya, dan ada kotak giok kecil di dalamnya. Saat ini, Yang Chen berkata, di dalamnya ada pil perebutan surga yang Anda sebutkan. Anda, Gong Sunling mengulurkan tangannya untuk menutupi mulut Cherry yang terkejut itu. Setelah 3 kata, kamu, berturut-turut, dia hampir tidak bisa berkata apa-apa lagi. Akhirnya, setelah bereaksi beberapa saat, dia terkejut dan bertanya, apakah Anda menyempurnakan 2 pil perebutan surga untuk Penatua Wuxiong? 1. Yang Chen membuka kotak giok dan pil Qian yang ditutupi dengan pola naga muncul di depan Gong Sunling. Ini adalah pil yang disempurnakan untuk Penatua Wuxiong. Tampaknya belenggu di sekelilingnya telah terangkat, dan pil itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan naga Qian, berniat terbang menjauh. Tapi bagaimana Yang Chen bisa melakukan kesalahan seperti ini? Sebelum membuka kotak giok, kesadaran spiritualnya telah memenuhi sekeliling, dan ruang ini terkunci rapat. Bayangan naga itu berkelebat, namun masih di tempat yang sama, namun terus berkedip dan bergerak seperti makhluk hidup. Mengontrol labu yang memberi nutrisi pada obat, Yang Chen perlahan-lahan menyedot pil perebutan surga ke dalam labu. Tampaknya baik bagi dirinya sendiri untuk berada di dalam labu, pil perebutan surga tidak meronta dan dengan cepat menghilang di mulut labu. Elder Wuxiong memiliki pengalaman dan kepercayaan diri karena dia menolak kesengsaraan angin demi pil perebutan surga, jadi dia tidak menggunakan pil perebutan surga sama sekali ketika dia naik. Yang Chen mengirim pil perebutan surga ke dalam labu dan menghela nafas lega. Dia terus menjelaskan kepada Gong Sunling, bagaimanapun, Penatua Wuxiong menyimpannya tidak berguna, jadi dia memberikannya kepada saya sebagai hadiah untuk menyempurnakan pilnya. Meskipun Gong Sunling telah melihat pil perebutan surga yang ajaib muncul dengan matanya sendiri, masih ada perasaan tidak mempercayai matanya.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Yang Chen menemukan Wang Yong dan memintanya untuk pil perebutan surga sebelum dia mengumpulkan obat labu bergizi. Pil perebutan surga ini memiliki kekurangan bawaan, sehingga tidak melewati kesengsaraan angin. Itu diselesaikan dengan bantuan Penatua Wuxiong, dan itu tidak dapat dianggap sebagai pil perebutan surga yang lengkap. Labu pemberi obat tidak hanya dapat memelihara ki obat, tetapi juga memberi nutrisi pada pil obat. Karena itu, Yang Chen memutuskan untuk menaikkan pil perebutan surga dalam labu obat yang bergizi. Mungkin sebelum Wang Yong naik, pil perebutan surga ini perlahan-lahan dapat meningkatkan kualitasnya dan mengembalikan kekuatan obat yang paling lengkap. Pemahaman Gong Sunling sangat baik, tetapi pengetahuannya dibatasi. Bahkan jika retretnya berhasil, dia masih secara artifisial menetapkan batasan untuk dirinya sendiri. Sekalipun batas ini semakin besar, itu masih dalam batasnya. Kali ini, ketika dia melihat pil hati batin yang mempertanyakan kelas 2 Yang Chen dan melihat pil hati batin yang mempertanyakan muncul di depannya, Gong Sunling tiba-tiba menyadari kebenaran lain. Ternyata dalam dunia kultivasi tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.